Selamat pagi anak-anak, apa kabar hari ini semuanya? Ibu yakin semua kalian dalam keadaan sehat ya. Dan kita tetap berdoa agar cepat-cepat berlalu wabah virus corona ini ya anak-anak ya. Kita dapat bersekolah kembali di SD Permai. Ya kan? Kangen dengan sekolah? Wah, ibu juga kangen sama kalian ingin bertemu secara langsung. Ya. Nah, tapi kita tetap semangat ya untuk belajar di rumah. Pagi ini kita berbicara, materi kita itu tentang sikap beribadah kepada Tuhan. Ya, tentunya sikap itu sangat penting sekali untuk menentukan bagaimana kita untuk beribadah kepada Tuhan ya. Nah, beribadah kepada Tuhan berarti menyembah. Menyembah di sini kita bukan menyembah patung, tapi menyembah Allah yang hidup. Ya, kita harus menghormati. Penting ya, kita harus menghormati walaupun Tuhan tidak kelihatan secara langsung dengan kasat mata kita, tapi Tuhan ada di sini. Tuhan ada di hati kita. Tuhan ada di rumah kita masing-masing. Kita harus menghormati. Kemudian melayani Tuhan, ya. Nah, artinya ibadah itu harus dilakukan dengan sikap bagaimana anak-anak? Merendahkan diri di hadapan Tuhan. Walaupun kita punya segalanya, tapi bagi Tuhan itu semua adalah sia-sia. Kita harus merendahkan diri, kita adalah ciptaan Tuhan yang paling mulia. Ya, oke. Arti kata beribadah itu apa tadi anak-anak? Menyembah, kita menghormati, dan melayani. Ya, dari 3 kata ini mencetuskan kita untuk beribadah. Kamu sudah menyembah Tuhan? Ya, pasti kita menyembah Tuhan. Kamu sudah menghormati Tuhan? Ibu yakin kita berusaha untuk selalu menghormati Tuhan. Kamu sudah melayani Tuhan? Nah, untuk usia-usia kamu mungkin di sekolah minggu ada yang melayani juga ya, atau di ibadah remaja. Ya, nah, Ibu yakin yang sudah melayani Tuhan, tetap semangat melayani Tuhan, walaupun mungkin saat ini kita belum bisa ibadah secara offline. Nah, nilai-nilai untuk melayani Tuhan itu sangat penting ya anak-anak ya. Oke, lanjut berikutnya. Roh Kudus yang memampukan kita dapat melaksanakan ibadah yang berkenan kepada Allah. Jadi hanya Roh Kuduslah yang memampukan kita. Kita kini tidak ada apa-apanya anak-anak. Tapi ketika Roh Kudus ada dalam diri kita, Tuhan pimpin, Tuhan menyertai agar pelayanan aku, agar ibadah aku berkenan di hadapan-Mu. Nah, bagaimana sikap kita beribadah kepada Tuhan anak-anak? Yaitu yang pertama kita harus merendahkan diri. Ya, tadi Ibu bilang bahwa kita ini adalah ciptaan Tuhan. Ya, kita harus merendahkan diri, minta ampun kepada Tuhan, minta maaf, biar Tuhan pulihkan. Terus, kemudian yang kedua apa anak-anak? Dengan kekudusan. Ketika kita datang beribadah kepada Tuhan, kita minta Tuhan menyuci kuduskan hati dan pikiran kita agar layak berkenan di hadapan Tuhan. Kemudian kita sikap yang ketiga adalah memuliakan Tuhan. Tunjukkan dari sikap kita. Bagaimana kita memuji Tuhan. Kita sudah dikasih mulut kan sama Tuhan. Lengkap dengan 2 tangan, 2 kaki. Seluruh anggota tubuh lengkap. Nah, kita pergunakan untuk memuliakan Tuhan. Jadi kalau misalnya ibu suruh atau dari gereja, ayo anak-anak kita nyanyi. Nyanyilah dengan sungguh-sungguh. Karena Tuhan sudah memberikan kita anggota tubuh semuanya lengkap. Ya. Kemudian dengan iman. Dengan iman di sini yaitu bahwa kita menunjukkan kita percaya hanya kepada Tuhan ya anak-anak ya. Oke. Nah, ini ada cerita di tokoh Alkitab, yaitu tentang Musa. Ketika Tuhan menampakkan diri di padang gurun kepada Musa dalam bentuk nyala api, Tuhan memerintahkan agar melepaskan kasutnya, karena tempat ia berpijak adalah kudus. Jadi tempat Musa berpijak itu anak-anak adalah kudus.
Makanya Tuhan menyuruh Musa untuk melepaskan kasutnya. Kasut itu apa anak-anak? Ya mungkin seperti sendal atau sepatu. Jadi agar layak sama Tuhan, berkenan di hadapan Tuhan, Musa melepaskan kasutnya. Oke. Nah, ada lagi cerita di dalam Alkitab nih anak-anak, yaitu Raja Daud. Nah, Raja Daud itu waktu memindahkan tabut perjanjian ke bait Allah, ia merendahkan diri dan menyembah Tuhan dengan menari-nari. Coba bayangkan kamu, dia adalah seorang raja, tapi dia tidak malu. Dia mau menari-nari di hadapan semua rakyatnya. Lihat itu, dia bersuka cita karena dia sedang memindahkan tabut perjanjian ke bait Allah. Nah, di samping ini ada gambar tabut perjanjian Allah. Kalau kamu penasaran seperti apa ya? Nah, ini ada gambarnya nih. Mungkin kamu pernah lihat di gerejamu atau di gambar-gambar rohani ya. Nah, kemudian ada lagi cerita di Alkitab, raja lagi tadi Raja Daud, sekarang Raja Hizkia. Dia berdoa kepada Tuhan sambil menangis agar Tuhan mengabulkan doanya untuk ditambahkan usianya berapa tahun lagi anak-anak? Ya, 15 tahun lagi. Dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan, tolong aku Tuhan, sembuhkan aku. Ya mungkin seperti itu doanya ya. Ya, menurut Ibu, Raja Hizkia ini pasti doanya lebih bagus lagi. Apalagi dia seorang raja ya. Kemudian dia minta ditambahkan usianya sampai berapa tahun? 15 tahun lagi. Wow, cukup panjang ya. Usiamu berapa sekarang? Belum nyampe kan 15 tahun? Nah, Hizkia benar-benar menangis di hadapan Tuhan. Dan Tuhan mengabulkan doanya. Oke, berikutnya yang terakhir anak-anak, ini adalah Paulus. Paulus mengingatkan kepada jemaat yang ada di Korintus, berarti untuk saat ini kepada kita semua tuh Paulus mengingatkan agar ketika beribadah kita harus berpenampilan sederhana. Sederhana di sini yaitu ya tidak berlebihan, yaitu sopan, ya, tunjukkan bahwa kita beribadah kepada Tuhan memakai baju yang layak, tidak yang yang udah robek-robek, tapi yang bagus sedikit ya, dan tidak berlebihan di sini. Nah, Paulus mengingatkan supaya kalau misalnya nih yang wanita suka dandan sampai berlebihan ya mungkin menunjukkan bahwa kita lebih cantik, lebih ganteng, ya bagus, tapi tidak perlu sampai semewah-mewah mungkin. Tunjukkan dengan sederhana, sopan, dan tidak berlebihan kepada Tuhan ya anak-anak ya. Oke, sampai di sini dulu materi kita hari ini anak-anak. Ibu yakin dan percaya kalian dapat mengerti apa yang Ibu sampaikan hari ini. Oke, God bless you all ya anak-anak.